Bab 872 Siapa yang memangsa siapa? Roh Guntur sangat bangga, tapi kemudian tiba-tiba melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini menembus tubuhnya dan mendarat di jiwa Gunturnya. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari warisan di dalam jiwanya yang menyapu seluruh tubuhnya. Ia sangat ketakutan saat ia menjerit dan tubuhnya gemetar hebat. Tubuh yang menyapu Wang Lin benar-benar berhenti dan mundur. Ia melakukan semua ini berdasarkan naluri seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang membuatnya harus mundur. Wang Lin memejamkan mata dan tidak lagi memperhatikan roh Guntur. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa roh Guntur ini hanyalah sebagian kecil dari jiwanya. Roh Guntur asli dari alam surgawi Guntur tidak akan seperti ini. Tubuh roh Guntur mundur dan matanya dipenuhi teror. Roh petir telah lama membangkitkan kecerdasannya. Awalnya, ia tidak menganggap salah satu pembudidaya sebagai ancaman, tetapi pada saat itu, ia merasa seperti baru saja bertemu dengan leluhurnya. Perasaan ini berasal dari jiwa petirnya. Itu adalah kenangan yang telah terukir di dalam jiwanya dan ditekan dari generasi ke generasi sebelum ia lahir. Pada zaman kuno, surga memberi naga petir kekuatan Guntur. Naga petir lahir dari sini. Mereka lahir dari Guntur dan dianggap sebagai roh dari semua Guntur. Semua Guntur di langit dan bumi adalah milik naga Guntur. Namun, naga petir tidaklah abadi. Mereka lahir dari Guntur, dan ketika mereka mati, mereka akan berubah menjadi roh Guntur dan kembali ke kehampaan. Kemudian mereka akan kembali ke kekuatan Guntur. Namun, pernah ada roh Guntur seperti ini di alam surgawi Guntur. Para dewa telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membuatnya tidak menghilang dan kemudian menjadikannya binatang penjaga alam surgawi Guntur. Roh Guntur di kuil surgawi Guntur adalah bagian yang dipisahkan dari roh Guntur yang menjaga alam surgawi Guntur. Saat melihat Wang Lin, ia merasakan kejutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Beruntung setelah Wang Lin menutup matanya, keagungan naga petir kuno tidak lagi dilepaskan. Wang Lin sekali lagi fokus menyerap Guntur. Semangat Guntur menjadi rileks. Itu dipenuhi dengan kemarahan saat menyerang para penggarap lainnya. Mata Suting berbinar seperti obor di dalam kabut hitam saat melihat semua ini. Pikirannya bergetar hebat dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sumu ini benar-benar, sungguh luar biasa. Ini, bagaimana bisa? Dia hanya melihat roh petir dan roh petir itu ketakutan. Dan dari kelihatannya, sepertinya seorang junior melihat senior dari keluarga mereka. Semong Hu juga memperhatikan ini. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan dia tidak bisa tidak mengingat ketika pertama kali bertemu Wang Lin. Dia pertama kali bertemu Wang Lin di Danau Guntur. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok dengan rambut hitam tergerai yang keluar dari Danau Guntur, tatapan yang membuat seluruh tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Tuanku, fanatisme di mata Semong Hu meningkat. Zhang Kongli tersentak saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia ingat pertarungannya dengan Semong Hu di Danau Guntur. Di bawah bimbingan Wang Lin, Semong Hu tampaknya secara samar-samar menguasai hukum Guntur. Tidak hanya mereka, para pembudidaya di sekitarnya juga memperhatikan hal ini. Pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Saat dia duduk di sana, dia mulai memahami hukum Guntur. Dia perlahan-lahan menjadi tenggelam dan melupakan lingkungannya. Di atas sajadah,
Mata King Sui menyipit dan dia menunjukkan senyuman tipis. Di sampingnya, Master Flamespark terkejut sesaat sebelum dia menunjukkan senyuman pahit. Dia lupa bahwa tanpa bantuannya, sumu ini hampir berkembang menjadi roh petir. Uji coba bumi ini tidak hanya memberikan kesulitan bagi sumu, tetapi juga akan terasa sep. Erti Sumu melangkah ke halaman belakang rumahnya sendiri. Lupakan, aku akan menganggapnya sebagai kompensasi karena meminjam monster petirnya dan memperbaiki hubunganku dengan King Sui dari sebelumnya. Master Flamespark tersenyum masam, tapi tidak menghentikan Wang Lin. Adapun roh guntur, setelah ditakuti oleh Wang Lin, itu seperti anak kecil yang dimarahi oleh orang yang lebih tua. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas menuju para penggarap lainnya untuk melampiaskan kemarahannya. Target pertamanya adalah sepupu Si Zifeng, pemuda tampan berjubah biru. Tangannya membentuk segel dan 3 batu giok hijau melayang di depannya. Semua guntur yang ditargetkan padanya diserap oleh 3 batu giok. Roh guntur mengeluarkan suara gemuruh dan langsung menyerang ke arahnya. Raungan roh guntur membawa dampak yang kuat. Ekspresi pria berjubah biru itu berubah dan dia ingin mundur, tapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya. Dalam sekejap, tubuh roh petir tiba-tiba menabrak pria berjubah biru itu. Suara yang menggemparkan bumi yang menyebabkan semua guntur di dalam danau guntur berhamburan bergema. Ketiga batu giok itu segera hancur menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah biru itu mengeluarkan seteguk darah dan segera mundur. Namun, roh petir itu marah dan tidak menahan diri. Ia mengejar pria berjubah biru dengan mulut terbuka sambil memuntahkan guntur yang tak ada habisnya. Pria berjubah biru itu mundur dengan sangat cepat dan segera meninggalkan danau guntur. Ekspresinya suram dan dia dengan kejam menatap roh guntur yang menyerang orang berikutnya. Ketukan drum bergema di udara. Ketukan ke-16, ketukan ke-17, dan ketika ketukan ke-18 bergema, roh petir menjadi gila. Ini mengusir hampir semua penggarap di alun-alun. Roh guntur itu bergerak sambil meraung. Kali ini sasarannya adalah Semong Hu dan Zhan Kongli. Keduanya mengungkapkan senyum masam dan dengan cepat mundur untuk menghindari roh guntur yang menjadi gila ini. Bahkan anak laki-laki berkepala besar dan kultivator berjari 6 memutuskan untuk pergi pada ketukan ke-19. Mereka tidak mau memprovokasi roh guntur yang jelas-jelas mengamuk. Saat ini, hanya 2 orang yang tersisa di danau guntur. Kabut hitam di sekitar Suting sangat tebal. Kabut hitam menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki darinya dan guntur tidak bisa masuk ke dalamnya. Wang Lin duduk dengan tenang 1000 kaki di hadapan Suting. Dia dengan tenang duduk di sana dengan mata terpejam sementara guntur mengelilingi tubuhnya. Rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin. Dia memiliki temperamen surgawi guntur. Suting diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Guntur itu menjadi semakin kuat, hingga dia hampir tidak bisa bertahan. Hanya saja ketika dia melihat Wang Lin, dia merasa sangat frustrasi. Bagaimana dia bisa menolak untuk waktu yang lama? Aku harus berusaha keras untuk bertahan, tapi dia terlihat sangat santai, tanpa ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Saya menolak untuk menyerah. Ekspresi Suting menjadi lebih garang dan lebih banyak gas hitam keluar dari sela alisnya. Roh guntur tiba-tiba berbalik. Ia tidak berani memprovokasi Wang Lin, jadi ia menatap Suting. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang. Saat bergerak,
seluruh danau Guntur bersinar dengan hebat dan memasuki roh Guntur, menyebabkannya dipenuhi dengan tekanan Guntur kuno. Ia keluar dengan mulut terbuka dan berusaha melahap Suting. Kabut hitam di sekitar Suting menghilang dengan gila-gilaan. Gilirannya pucat dan dia harus mundur. Setelah Suting mendarat di luar danau Guntur, dia segera mengeluarkan suara gemuruh. Saya tidak mau menyerah. Sumu ini pasti curang. Roh Guntur memandang Suting sebelum beralih ke Wang Lin. Ia mengeluarkan suara gemuruh tetapi tidak berani mendekat. Rasanya aura dari Wang Lin yang membuatnya gemetar. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dua sambaran petir keluar. Dia berdiri dan merenung sejenak. Kemudian dia mulai berjalan menuju pusat danau. Guntur di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sebelumnya, dia samar-samar merasa seperti telah menangkap sesuatu. Sekarang setelah dia sampai di tengah, dia segera duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Sumu ini tidak terpengaruh oleh Guntur ini dan juga sangat tenang. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Roh Guntur itu sepertinya takut pada Sumu. Hal ini sangat aneh. Sumu ini tidak sederhana. Suting tersentak. Dia mencari lama sekali sebelum berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa ujian bumi ini bukan apa-apa bagi Sumu dan bahwa Sumu tidak sama dengan dirinya. Ketukan drum tidak berhenti. Saat drum terus ditabuh, Wang Lin tetap tidak bergerak. Roh Guntur bergerak di sekitar Wang Lin dan tatapannya menjadi lebih ganas. Sesuatu di dalam jiwanya membuatnya semakin ingin melahap Wang Lin. Pada akhirnya, itu sudah cukup memenuhi pikirannya. Santaplah dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga petir. Seolah-olah ada suara yang menderu-deru di dalam jiwa roh Guntur. Suara ini dipenuhi dengan keserakahan. Keserakahan ini cukup menstimulasi roh Guntur hingga tubuhnya bergetar. Ia terus mengaum ketika semua Guntur di alun-alun mulai berkumpul di tubuhnya. Semakin banyak Guntur berkumpul, dan pada akhirnya ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas keluar. Saat itu bergerak, semua Guntur bergemuruh tanpa henti. Ketika Guntur berkumpul di roh Guntur, retakan muncul di permukaan alun-alun. Mengaum, roh Guntur berbentuk ular bergegas keluar dengan keserakahan yang mengerikan. Itu menyerang Wang Lin dengan tekad untuk berubah menjadi naga. Seolah-olah seluruh danau Guntur telah ditarik ke dalam serangan ini. Kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan guntur melintas di antara alis Wang Lin dan jiwa asal naga guntur kunonya bergegas keluar. Naga petir kuno adalah pembawa pesan dari semua guntur di bawah langit. Wang Lin belum sepenuhnya terintegrasi dengannya, tapi dia masih menerima manfaat besar. Begitu dia benar-benar menyatu dengan naga petir kuno, semua guntur di dunia akan berada di telapak tangannya. Saat naga petir kuno muncul, tubuh roh petir bergetar hebat. Aura yang membuatnya gemetar dan tidak mampu menahan berasal dari jiwa asal Wang Lin. Perasaan ini berasal dari warisan dalam jiwanya. Ia bisa melahap semua pembudidaya, namun saat menghadapi aura leluhurnya, ia tidak memiliki keberanian. Namun, raungan gila dari jiwanya menjadi lebih kuat. Santaplah dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga petir. Bab 873. Melatih kekuatan guntur. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan langsung mencoba melahap roh guntur. Tubuh roh guntur bergetar hebat.
Suara yang keluar dari jiwanya hampir membuatnya gila saat ia mengaum dan berusaha melahap Wang Lin. Bentrokan antara naga petir kuno dan roh petir memicu gelombang besar di dalam danau guntur. Ini melepaskan gemuruh guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin dan roh guntur terus melahap satu sama lain. Jenis melahap ini adalah perpaduan dari guntur. Meski roh petirnya kuat, itu belum lengkap. Meskipun naga petir kuno itu kuat, Wang Lin belum sepenuhnya menyatu dengannya. Saat ini, mereka berimbang. Dengan raungan marah, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin melahap setengah dari roh guntur. Roh petir itu meronta dan menjadi gila saat ia mulai melakukan serangan balik. Naga guntur kuno yang dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin. Tatapan dingin ini mengabaikan roh guntur, dan jiwa asal Wang Lin membuka mulutnya untuk melahapnya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin masih memiliki ciri-ciri pemangsa jiwa sejak saat itu. Setelah menyatu dengan naga petir kuno, ia menjadi lebih kuat. Selain itu, dia telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, sehingga kekejamannya menyebabkan jiwa asalnya menjadi sangat kejam. Saat ia terus melahapnya, ia berhasil memasukkan separuh tubuh roh petir ke dalam mulutnya dan langsung menghancurkannya. Roh petir berbentuk ular mengeluarkan erangan menyedihkan dan dengan cepat mundur hanya dengan separuh tubuhnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat ia meraung, semakin banyak guntur yang keluar dari bawah tanah seolah-olah ada sumber guntur yang lebih kuat di bawah alun-alun. Raungan itu berubah menjadi guntur dari langit. Mereka menyebabkan serangkaian dampak dan membentuk gelombang kejut yang kuat. Saat keributan berlanjut, badai dahsyat tercipta dan tiba-tiba menyebar. Sejumlah besar batu runtuh dan terdorong ke belakang. Banyak debu yang berterbangan, tetapi saat debu itu melayang ke udara, ia hancur. Bahkan pecahan batu pun dikelilingi oleh guntur dan langsung runtuh. Dalam sekejap mata, selain batu tempat Wang Lin duduk, semua batu lain di alun-alun telah runtuh. Namun, badai tidak berhenti di situ, badai itu menyebar lagi. Selama proses ini, kekuatan guntur yang kuat yang tersembunyi di bawah tanah mengalir menuju roh guntur. Tampaknya pembalasan ilahi telah turun ke kuil surgawi guntur. Ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah dan mereka dengan cepat mundur. Bahkan beberapa mata nenek moyang berbinar. Saat badai menyebar sekali lagi, monster-monster tua di atas sajadah menyipitkan mata. Master Flamespark memperlihatkan senyuman masam sebelum mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Ada suara gemuruh dan badai yang melanda menghilang. Pada saat ini, guntur yang tak berujung menyerbu ke dalam roh guntur. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin yang telah melahap setengah dari roh guntur tiba-tiba merasakan dorongan. Wang Lin belum pernah merasakan dorongan seperti ini. Namun, saat separuh roh guntur yang dia telan berubah menjadi guntur tak berujung di dalam jiwa aslinya, dia tidak bisa lagi menahan dorongan ini. Seolah-olah ada suara gemuruh yang tidak bisa dia simpan lagi di dalam dirinya. Ini adalah deru guntur pertama yang dilepaskan Wang Lin sejak mendapatkan jiwa asal naga guntur kuno. Seolah-olah raungan ini telah menembus kuil surgawi guntur dan menjadi keberadaan permanen di dunia sebagai suara guntur. Pada saat ini, suara ini adalah suara guntur, dan semua guntur harus mematuhinya. Alasan mengapa naga petir kuno dapat mengendalikan guntur adalah karena aumannya. Sebelumnya,
Wang Lin belum cukup menyatu dengan naga guntur kuno untuk menggunakan raungan ini dan karenanya tidak bisa benar-benar mengendalikan guntur. Namun, setelah melahap setengah dari roh guntur, dia akhirnya bisa melepaskan raungan ini. Mengaum, dengan satu suara gemuruh, langit dan bumi berubah warna. Semua petir yang berkumpul menuju roh guntur bergetar dan kemudian berubah arah. Seolah-olah mereka sedang bersiarah saat mereka semua bergegas menuju jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah total. Bahkan monster tua di atas sajadah pun terkejut. Bahkan mata dewa darah berbinar dan menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, King Sui tertawa dan berkata, "Bagus. Jiwa asal naga guntur kuno." Kejutan muncul di mata Master Flamespark dan urat biru menonjol di wajahnya. Dia ingin berdiri untuk menghentikan ini, tapi setelah ragu-ragu sebentar, dia hanya menghela nafas. Dengan King Sui di sini, dia tidak punya alasan untuk mengganggu Wang Lin melahap roh guntur. Kalau tidak, jika dia mengganggu kesempatan sekali seumur hidup, King Sui pasti akan marah. Jika monster tua seperti ini, maka tidak perlu membicarakan yang lain. Saat Suting menyaksikan semua ini, gelombang besar muncul di hatinya. Dia mulai merenung dalam diam. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia kecuali itu benar-benar diperlukan. Mata Sengong Hu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak bisa lagi menekannya, dan fantasi di matanya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Zhan Kongli juga terkejut sesaat. Untuk pertama kalinya, matanya juga dipenuhi dengan fantasi dan rasa hormat seperti mata Sengong Hu. Adapun anak laki-laki berkepala besar dan kultivator berjari 6, pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi teror. Mereka memutuskan bahwa sumu ini tidak boleh mudah terprovokasi. Orang ini berani melahap roh guntur dan mengambil alih komando seluruh danau guntur dengan satu raungan. Mantra ini membuat kulit kepala mereka tergelitik. Danau guntur tidak hanya memuja Wang Lin, tetapi bahkan roh guntur pun mulai bergetar hebat sebelum raungan yang terdengar seperti guntur dari langit. Ada kekuatan yang memaksanya untuk beribadah dan menyerah. Inilah kekuatan naga petir kuno. Petir yang tak ada habisnya memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya menyerbu keluar, dan kali ini separuh roh guntur yang tersisa tidak berani melawan dan membiarkan dirinya dilahap oleh Wang Lin. Sebelumnya, fusi antara Wang Lin dan naga petir kuno baru selesai seperlima. Namun, setelah melahap roh guntur dan menyerap danau guntur, seolah-olah badai terjadi di dalam tubuhnya. Gemuruh tak berujung bergema saat perpaduan antara jiwa asal Wang Lin dan naga guntur kuno mencapai hampir 50%. Jiwa asal naga guntur kunonya segera meluas hingga lebih dari 1000 kaki dan membentuk tekanan yang kuat. Tatapan dinginnya menyapu area itu sebelum mundur ke antara alis Wang Lin. Lalu semua guntur yang tersisa di alun-alun dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Wang Lin membuka matanya di bawah gemuruh tak berujung dan guntur mengelilingi tubuhnya. Perasaan kendali mutlak atas guntur muncul di hatinya. Setelah berdiri, area di sekitar Wang Lin menjadi reruntuhan dan tidak ada jejak guntur yang tersisa. Ekspresi Master Flamespark sangat jelek dan hatinya sakit. Dia memandang Wang Lin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan ini persis sama seperti saat King Sui membunuh Russell. Bab 874. Ujian Surga.
Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan guntur dan suara letupan yang tajam terdengar dalam keheningan. Wang Lin diam-diam merenung sedikit sebelum berjalan maju. Suara berderak terdengar saat dia berjalan melintasi alun-alun batu yang runtuh. Saat dia melangkah keluar alun-alun, semua peserta lainnya mundur selangkah. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Setelah hening beberapa saat, para penggarap di sekitarnya mulai mengobrol satu sama lain. Ini jauh di luar ekspektasi semua orang. Sumu ini telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak semua penggarap di sekitarnya. Dalam uji coba manusia, dia melawan Russell. Dalam uji coba bumi, dia melahap roh guntur. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan Sumu ini di persidangan surga. Tuan Setan Sumu, dia memang kuat. Hari ini saya akhirnya yakin dengan semua rumor tersebut. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Dia pasti akan menjadi 3 besar dalam kompetisi. Bahkan beberapa mata monster tua itu berbinar. Ada sedikit kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Wang Lin. Yang dibutuhkan sistem bintang seluruh langit mereka adalah para kultivator junior seperti ini. Secara khusus, leluhur keluarga Siang mengangguk. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukai Wang Lin. Dia tidak peduli dengan hilangnya kuil surgawi guntur. Dia hanya berpikir bahwa Sumu ini sangat mirip dengan anggota klannya sendiri, ada perasaan aura jahat pada dirinya. Para utusan di langit tidak bisa berkata-kata dan tidak lagi menabuh genderang. Dalam pikiran mereka, jika Sumu bersikeras, bahkan jika mereka menabuh drum sampai hancur berkeping-keping, tidak ada gunanya. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum masam. Namun, tatapan mereka terhadap Wang Lin tidak mengandung rasa cemburu, sebenarnya ada sedikit kekaguman. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Setelah meninggalkan alun-alun, dia menggenggam tangannya pada Master Flames Park dan berkata, "Junior melakukan kesalahan. Saya harap senior tidak keberatan." Kata-katanya sangat mirip dengan kata-kata seniornya, King Sui. Ketika Dewa Surgawi King Sui mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman. Master Flames Park tersenyum dan berkata, "Tidak ada salahnya. Menyerahkan danau guntur dan tiruan dari roh guntur untuk membantu junior yang kuat menjadi lebih kuat adalah hal yang berharga. Sedangkan untuk menghancurkan danau guntur, mendapatkan eksploitasi militer yang cukup dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi sudah cukup." Dengan itu, dia menunjuk dengan jari kanannya. Dengan titik ini, dunia tampak berguncang dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul. Energi asal tiba-tiba berubah menjadi rune. Rune ini dipenuhi dengan vitalitas. Murid Wang Lin menyusut. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak sumber energi asal di rune itu. Meskipun itu hanya sepotong, itu mengisi rune ini dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Master Flames Park menjentikkan jarinya dan rune itu terbang ke alun-alun. Saat rune itu mendarat, energi asal tersebar. Sepotong energi asal sumber juga masuk ke alun-alun. Para penggarap di sekitarnya semuanya berseru ketika alun-alun yang retak mulai terbentuk kembali seolah-olah waktu berputar kembali. Bahkan batu-batu yang telah berubah menjadi abu dan menghilang muncul kembali dari kehampaan dan membentuk persegi sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Seluruh alun-alun telah kembali normal, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada guntur.
Setelah Wang Lin menyaksikan semua ini terjadi, dia tampak tercerahkan. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari 3 ujian, ujian surga. Master Flamespark menoleh ke Li Yunzi dan berkata, "Tolong, rekan kultivator Li Yun." Li Yunzi mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke kehampaan. Retakan muncul dan udara dingin keluar dari dalamnya. Kemudian Li Yunzi merogoh celah itu dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan ini sudah tua, dan mengeluarkan aura kuno. Setelah mengeluarkan gulungan itu, Li Yunzi melemparkannya dan terbang ke udara. Di udara, gulungan itu memancarkan cahaya hitam saat perlahan terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Hanya ada satu kata di gulungan itu. Pertarungan. Meski hanya satu dunia, dunia ini mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Jika dilihat, mereka akan merasa seperti berada di medan perang Asura. Harta karun keluarga Zan, Battle Scroll. Salah satu dari 10 harta karun sistem bintang Alheaven, Battle Scroll. Hanya anggota keluarga Zan yang boleh melihatnya, tapi kali ini bisa memperluas wawasan saya. Itu adalah harta karun itu. Rumor mengatakan bahwa keluarga Zan awalnya tidak bernama Zan, tapi kemudian nenek moyang mereka menemukan harta karun ini secara tidak sengaja. Setelah susah payah mengolahnya, mereka mengubah nama mereka menjadi Zan dan menjadi klan pertempuran sistem bintang seluruh langit. Gelombang obrolan bergema. Mata Li Yunzi tenang saat dia berkata, orang tua ini akan bertanggung jawab atas persidangan surga. Suaranya tenang saat dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Puluhan orang langsung terlempar tanpa ada perlawanan. Mereka terbang ke dalam susunan transfer dan menghilang. Orang-orang yang diusir adalah semua orang yang tidak bisa melewati sidang kedua. Sekarang hanya tersisa 147. Ujian surga adalah memahami Battle Scroll orang tua ini selama 10 detik. Setelah 10 detik, jangan repot-repot membuka matamu, aku akan tahu apakah kamu memenuhi syarat. Perkataan Li Yunzi membuat para penggarap di sekitarnya bingung. Namun, mengingat gengsinya, semua orang terdiam. Li Yunzi memandang Zan Kongli dan perlahan berkata, "Zan Kongli, kamu duluan." Sesuai perintah leluhur, Zan Kongli menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju menuju alun-alun yang baru terbentuk. Dia melihat ke arah Battle Scroll yang tidak bergerak dan memasuki tahap yang aneh seolah-olah dia sepenuhnya terserap oleh Battle Scroll. Wang Lin menatap Zan Kongli, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Setelah 8 detik, sepertinya kesadaran ilahi Zan Kongli telah terpecah menjadi 2 dan 1 bagian telah menyatu dengan Battle Scroll. Tepat pada saat ini, sepotong sumber energi asal hampir 100 kali lebih lemah dari apa yang ditampilkan Master Flamespark keluar dari Battle Scroll. Namun, dalam 10 detik, ia runtuh seolah-olah tubuh Zan Kongli tidak mampu menampung jejak sumber energi yang sangat lemah itu. Akan sangat sulit bagi kultivator biasa untuk memperhatikan hal ini. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga di dalam surga yang menentang manik, dia tidak akan menyadari rahasia ini. Namun, apa yang dilihatnya memicu gelombang besar di hatinya. Wang Lin tersentak. Battle Scroll itu mengandung sumber energi asal. Suara Li Yunzi tenang saat dia perlahan berkata, "Zan Kongli memenuhi syarat." Setelah dia mengatakan itu, Zan Kongli segera terbangun dari keadaan misterius itu. Saat dia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat.
Dia kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia sangat lemah, seolah-olah dia baru saja melakukan pertempuran hebat. Setelah mundur beberapa langkah, dia memberi hormat kepada Li Yunzi sebelum meninggalkan alun-alun. Tidak banyak orang di antara para pembudidaya di sekitarnya, terutama yang terlibat dalam kompetisi, yang mengetahui rahasia sebenarnya. Mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang bagaimana Zhan Kongli bisa melewati persidangan dengan begitu mudah. Setelah itu, orang lain melangkah ke alun-alun dan menatap Battle Scroll. Namun, di antara selusin orang yang mengikuti, 8 di antaranya langsung dikirim kembali ke barisan transfer oleh Li Yunzi. Akibatnya, para penggarap di sekitarnya menjadi semakin gugup. Mereka benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Li Yunzi menilai sidang ketiga. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin serius dia jadinya. Semua kultivator yang tersingkir mampu membagi indera ilahi mereka ke dalam gulungan pertempuran. Seolah-olah gulungan pertempuran itu memiliki jiwanya sendiri dan caranya sendiri untuk memutuskan apakah ia akan menerima perasaan ilahi orang itu. Li Yunzi menggunakan ini untuk menentukan apakah orang itu lulus. Semua yang lolos sama dengan Zhan Kongli. Mereka mampu membagi indera ilahi mereka dan memasukkan sebagian darinya ke dalam Battle Scroll, menyebabkan sepotong energi asal sumber itu muncul. Namun, tidak ada yang mampu menyimpan sumber energi asal itu di dalam tubuhnya. Ada hal lain yang diperhatikan Wang Lin, para penggarap yang memenuhi syarat baru saja berhasil menyatu dengan Battle Scroll pada detik ke-9 atau ke-10. Hanya sedikit yang mampu melakukan fusi pada detik ke-8 seperti yang dilakukan Zhan Kongli. Mata Suting berbinar. Dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk, tapi dia tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia segera melangkah setelah orang terakhir selesai. Dia melangkah ke alun-alun dan melihat Battle Scroll. Li Yunzi memandang Suting. Dia memiliki kesan terhadap junior ini. Saat ini, dia mengangguk dan tidak berbicara. Ekspresi Suting serius saat dia melihat Battle Scroll dan menunjukkan tatapan misterius. Gas hitam muncul di antara alisnya dan mulai berputar. Pada detik kelima, sebagian dari kesadaran ilahinya terbelah dan diserap oleh Battle Scroll. Murid Wang Lin menyusut dan dia berpikir, 5 detik. Orang ini tidak memiliki peluang keberuntungan yang sama seperti yang saya temui, namun ia mampu memasuki kondisi itu dalam 5 detik. Bakatnya terlalu luar biasa. Mata Li Yunzi bersinar terang. Pada saat ini, dia menjadi serius sambil menatap Suting dan diam-diam mengangguk. Di keluarga Zhan, tidak lebih dari 10 orang yang bisa memasuki negara bagian itu dalam 5 detik. Banyak dari mereka yang telah lama berkultivasi di bawah Battle Scroll untuk dapat memasuki kondisi tersebut dalam 5 detik. Adapun berapa banyak orang yang bisa memasuki negara secepat ini pada percobaan pertama mereka, hanya 3 orang di keluarga Zhan yang berhasil melakukannya. Anak ini tidak biasa. Li Yunzi mengungkapkan sedikit kekaguman yang jarang muncul di matanya. Tak hanya Li Yunzi, monster-monster tua di atas sajadah juga melihat rahasia harta karun keluarga Zhan. Ada kekuatan aneh di dalamnya, dan semakin cepat seseorang memasuki negara bagian tersebut, semakin banyak warisan yang dapat mereka terima. Namun, di antara mereka, sangat sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan ini adalah kunci dari langkah ketiga yang mereka kejar dengan susah payah. Mata Master Flamespark menampakkan cahaya misterius. Dia tidak melihat Battle Scroll tetapi menatap Suting.
Dia berpikir, orang ini memiliki bakat itu. Setelah 10 detik, Su Ting tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, mata Wang Lin bersinar sangat terang. Dia melihat sepotong sumber energi asal dari Battle Scroll memasuki tubuh Su Ting, kemudian sebagian kecil darinya sebenarnya tertinggal di dalam Su Ting. Penemuan ini membuat pikiran Wang Lin bergetar. Dia terlalu jelas tentang peran apa yang dimiliki oleh sumber energi asal ini. Su Ting tidak akan menyadarinya sekarang, tetapi begitu dia mencapai puncak langkah kedua, hal itu akan memberikan dampak yang tak terbayangkan pada Su Ting. Su Ting dari planet Donglin ini telah menunjukkan permusuhan terbuka terhadap saya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi niat membunuh muncul di hatinya. Su Ting telah mengungkapkan niat membunuh terhadap Wang Lin lebih dari sekali. Dengan kepribadian Wang Lin, tidak mungkin dia membiarkan Su Ting memiliki sepotong sumber energi asal itu. Su Ting memenuhi syarat. Li Yunzi mengingat nama Su Ting dan mengangguk. Setelah renung sebentar, dia berkata, total ada 3 Battle Scrolls. Setelah jalan menuju sistem bintang aliansi terbuka, Anda dapat menemukan saya dan saya akan membiarkan Anda melihat gulungan kedua. Setelah dia mengatakan itu, banyak pembudidaya di sekitarnya merasa iri, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Su Ting memandang Li Yunzi. Bahkan dengan kesombongannya, dia tetap menghormati dan berkata, terima kasih, Senior Li Yunzi. Bahkan Zhan Kongli pun merasa masam di hatinya. Dia tahu bahwa bahkan di dalam keluarga, hanya sekitar 10 orang yang memenuhi syarat untuk melihat gulungan kedua. Sedangkan untuk gulungan ketiga, hanya kepala keluarga dan kedua tetua yang melihatnya, tidak ada orang keempat. Su Ting mengangguk dan mundur dengan hormat. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan suram. Wang Lin kembali menatap Su Ting dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengangkat kakinya dan berjalan menuju alun-alun. Awalnya, seorang kultivator bernama Zhao Yido akan mengikuti tes berikutnya. Tapi ketika dia hendak memasuki alun-alun, dia melihat Wang Lin bergerak. Dia segera mundur dan memperlihatkan ekspresi malu. Orang ini juga merupakan orang yang dipanggil oleh Russell dan diusir oleh Wang Lin dengan lambaian lengan baju Wang Lin setelah pertempuran pertama Wang Lin dan Russell. Pada saat ini, dia mengutuk kesialan di dalam hatinya dan dengan cepat mundur. Kemunculan Wang Lin segera menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Lagi pula, selama kompetisi gelar surgawi ini, nama Wang Lin telah mengguncang semua orang. Dia telah melawan Russell dalam ujian manusia dan melahap roh guntur dalam ujian bumi. Semua kultivator di sekitarnya menantikan penampilan Su Mu di uji coba ketiga. Antisipasi seperti ini sangat kuat, bahkan beberapa leluhur keluarga budidaya pun memperhatikan dengan cermat. Mereka tidak hanya mengingat nama Su Mu, mereka juga mengingat penampilannya. Selain mereka monster tua di atas sajadah yang mewakili eselon atas sistem bintang seluruh langit, semua orang memandang sambil tersenyum. Hanya Dewa Darah yang mendengus dingin. Setelah merenung sebentar, dia juga menatap Wang Lin. Master Flamespark tersenyum di dalam hatinya. Dia sakit kepala karena Wang Lin. Tidak peduli apa, junior ini ditakdirkan bersamanya, dan menambahkan hubungan Wang Lin dengan King Sui, tidak baik untuk menindasnya. Wang Lin telah membuat kuil surgawi guntur kalah besar dalam uji coba manusia dan bumi. Namun, Li Yunzi bertanggung jawab atas persidangan surga, jadi kecelakaan apapun yang terjadi,
itu tidak akan memengaruhi dirinya kecuali Li Yunzi. Pada saat ini, ada secercah harapan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin melangkah ke alun-alun. Dia menggenggam tangannya pada Li Yunzi dan kemudian menatap Battle Scroll di udara. Bab 875. Evolusi mata ketiga. Pada pandangan pertama, kata pertempuran terlihat sangat biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, niat membunuh yang tak terbayangkan yang tampaknya berasal dari perang tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, ilusi muncul di depan mata Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Semuanya lenyap, termasuk alun-alun, para penggarap di sekitarnya, dan bahkan kuil surgawi guntur. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kata pertempuran. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya mengalami kesurupan. Seolah-olah kekuatan misterius meledak dari kata pertempuran. Kekuatan ini turun dan mengambil alih pikirannya. Seolah-olah jiwa asalnya telah terpisah dari dagingnya, tidak ada lagi hubungan antara keduanya. Niat membunuh yang mengerikan mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti manusia fana di musim dingin yang parah tanpa pakaian apapun. Hawa dingin sepertinya berusaha meledakkan api kehidupannya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin merasa seperti dia kembali ke masa ketika manik penentang surga telah selesai. Pintunya muncul, dan saat terbuka, gelombang sumber energi asal tiba-tiba muncul. Mata ketiga perlahan muncul di antara alisnya dan perlahan terbuka, tapi tidak ada lampu merah yang keluar. Pada saat ini, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pikirannya bergetar hebat. Perasaan menghadap pintu di dalam surga yang menentang manik bergema sekali lagi. Namun, dibandingkan perasaannya saat itu, apa yang dia rasakan jauh lebih lemah. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan hanya dengan satu tatapan. Sekarang, ketika dia melihat kata pertempuran, meskipun dia terkejut, dia bisa bertahan. Jelas sekali bahwa sumber energi asal di dalam kata pertempuran bahkan tidak bisa dibandingkan dengan manik yang menentang surga. Bagi Wang Lin, manik yang menantang surga terlalu misterius, tapi kata pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Peristiwa ini sepertinya terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi semuanya terjadi saat Wang Lin mengangkat kepalanya. Itu hanya 1 detik. Li Yunzi awalnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Wang Lin. Meskipun sumu ini mampu melawan Russell dan memiliki mantra yang luar biasa, tanpa campur tangan King Sui, yang kalah adalah sumu. Sedangkan untuk percobaan kedua, alasan sumu mampu melahap roh guntur juga karena keberuntungan. Li Yunzi adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini melalui kerja kerasnya sendiri. Di matanya, para penggarap yang bergantung pada keberuntungan itu tidak layak. Sumu adalah salah satu kultivator di matanya. Namun, saat ini, matanya bersinar terang tidak seperti sebelumnya. Dia mengambil 3 langkah ke depan dan menatap Wang Lin. Seolah-olah ada sesuatu yang menderu-deru di dalam hatinya. 1 detik. Sumu ini bisa memasuki negara bagian hanya dalam 1 detik. Bahkan dengan kekuatan mental Li Yunzi, dia tetap bersemangat. Dalam beberapa generasi sejarah keluarga Zannya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki negara bagian itu dalam 1 detik. Bahkan leluhurnya yang memiliki bakat menantang surga membutuhkan waktu 2 detik. Saat ini, Li Yunzi sudah melupakan syuting. Semua pikiran itu digantikan oleh Wang Lin. Bukan hanya dia,
Semua monster tua di sajadah pun kaget. Sama seperti Li Yunzi, mereka tidak terlalu memikirkan penampilan Wang Lin di dua uji coba terakhir, mereka hanya menganggapnya lucu. Namun, semuanya mulai memperhatikan dengan serius kini. Murid darah dewa menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia terkejut, niat membunuh muncul di hatinya sekali lagi. Anak ini bisa masuk negara dalam 1 detik. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan niat membunuh mengunci dirinya. Dia berbalik dan melihat King Sui dengan dingin menatapnya. Dewa darah mendengus dingin. Dia menekan niat membunuh dan menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Nenek moyang lain dari keluarga yang memiliki warisan dari alam surga semuanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Kekaguman pada leluhur keluarga Xiang semakin kuat. Semakin dia memandang Wang Lin, dia menjadi semakin senang. Ia berpikir, anak ini bukan sekadar ikan di kolam. Master Flamespark tersenyum, dan ketika dia melihat ke arah Li Yunzi yang terkejut, senyumannya melebar. Zhan Kongli mengetahui masalah ini di dalam keluarga. Ketika dia melihat Wang Lin memasuki negara bagian itu hanya dalam 1 detik, dia tersentak dan benar-benar terpana. Adapun Suting, dia mengerutkan kening dan hatinya terasa sangat rumit. Dia awalnya adalah seorang anak yang disukai oleh surga, tetapi selama persidangan manusia, Su Mu mencuri gunturnya. Kemudian dalam uji coba bumi, dia jauh lebih rendah dari Su Mu. Sekarang di persidangan surga, dia dipuji oleh Li Yunzi, tapi semua itu langsung lenyap. Seolah-olah Su Mu-nya adalah musuh bebuyutannya dalam hidup. Perasaan ilahi Wang Lin terbelah menjadi 2 dan menyatu dengan kata pertempuran. Jejak sumber energi berasal dari kata tersebut dan perlahan berputar ke seluruh tubuhnya. Saat ia hendak meninggalkan tubuh Wang Lin, ia bergetar dan jejak energi asal sumber ini mengalir ke mata ketiga seperti orang gila. Sumber energi asal mengalir ke mata ketiga yang muncul di antara alisnya. Cahaya merah terang tiba-tiba muncul dari mata ketiganya. Saat potongan energi asal masuk, cahaya merah yang berasal dari mata ketiganya menjadi lebih intens. Setelah 10 detik, Wang Lin terbangun dan lampu merah yang berkumpul di mata ketiganya tiba-tiba memancar dalam bentuk kipas. Lampu merah menyala dan menyebabkan semua penggarap di sekitarnya berseru. Lampu merah berbentuk kipas mengelilingi Battle Scroll sepenuhnya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin samar-samar melihat pemandangan aneh di gulungan itu. Itu adalah sistem bintang yang jauh, dan seorang lelaki tua berbaju putih melambaikan jarinya ke angkasa dan menulis kata pertempuran. Kata itu muncul dan terbelah menjadi 6 gulungan berbeda. Sumber energi asal yang kuat datang dari orang tua itu. Dia dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, dan keengganan saat dia melihat kata pertempuran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin bergetar dan lampu merah dari mata ketiganya menghilang. Dia telah terbangun. Adegan yang dia lihat tadi adalah karena mata ketiganya terhubung dengan Battle Scroll. Apa yang dia lihat secara samar-samar terasa seperti ilusi, tetapi juga terasa sangat nyata. Saat lampu merah menghilang, mata ketiga Wang Lin perlahan tertutup, tapi tidak menghilang. Itu berubah menjadi garis merah dan tetap berada di antara alis Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mengeluarkan perasaan aneh. Kamu melihatnya. Li Yunzi mengambil langkah dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin,
dan suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Wang Lin diam-diam merenung dan mengangguk. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan yang bahkan membuatnya takut di dalam garis merah di antara alisnya. Ada sedikit rasa sakit, seolah kekuatan itu tidak mau bertahan dan ingin meledak keluar. Li Yunzi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, "Bagus. Sumu, setelah kompetisi surgawi selesai, datang dan temukan aku. Orang tua ini akan membiarkanmu melihat dua gulungan pertempuran yang tersisa."